Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan video presentasi tentang strategi pengembangan usaha. Nama kelompok dari kelompok 4: 1 Hanina Hanim, 2 Muhammad Rifki Zarkasi, 3 Mar'ah, 4 Nanda Tri Indana, 5 Fandi Ahmad Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Hanim. Di sini akan menjelaskan tentang strategi pengembangan usaha. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan. Perencanaan strategi merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Secara konseptual, strategi pengembangan dalam konteks industri adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi pasar kawasan baik internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan, dan kondisi pasar eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian diambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Selanjutnya, hambatan dalam pengembangan usaha. 1. Kekurangan modal. 2. Tenaga kerja yang tidak ahli atau terampil. 3. Kinerja keuangan usaha yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Tri Indana Zulfa, NIM 190301232. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu strategi dan cara pengembangan usaha. Berikut adalah strategi dan cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk mengembangkan usaha. Strategi dan cara yang pertama ini adalah dengan melakukan pengolahan terhadap produk yang dimiliki. Kita bisa melakukan inovasi terhadap produk agar berbeda dan terlihat lebih menarik dari produk yang lainnya. Ataupun kita bisa melakukan perbaikan terhadap produk agar dapat bersaing dengan produk-produk lain. Inti dari strategi dan cara pengembangan usaha yang pertama ini adalah produk yang kita miliki tidak boleh kalah dan harus bisa bersaing dengan produk lainnya. Strategi dan cara yang kedua adalah melakukan pengembangan dengan melakukan promosi atau iklan secara konsisten. Jika kita mengenalkan produk kita secara terus-menerus atau konsisten, alhasil para konsumen tidak akan mudah melupakan merek produk yang kita tawarkan, dan diharapkan produk kita dapat menjadi pertimbangan para konsumen. Strategi dan cara pengembangan usaha yang ketiga adalah dengan memberikan harga yang terjangkau dan kompetitif, serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen atau pelanggan. Jangan memberikan harga yang terlalu mahal. Jangan terlalu rakus. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita tidak mengalami kerugian dan berikanlah pelayanan semaksimal mungkin kepada para konsumen maupun pelanggan agar mereka dapat menilai langsung keunggulan kinerja kita. Strategi dan cara yang keempat adalah mencoba menjalin hubungan yang harmonis kepada para pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak eksternal dapat meliputi para distributor, pemasok, ataupun pelanggan, sedangkan pihak internal seperti para karyawan. Bisa kita bayangkan, jika hubungan kita dengan mereka tidak harmonis, apa bisa urusan kita dapat berjalan lancar yang ujung-ujungnya menyangkut urusan usaha kita? Saya rasa tidak. Strategi dan cara mengembangkan usaha yang kelima adalah dengan berusaha keras, bersungguh-sungguh, dan mau belajar. Ini yang harus kita lakukan jika ingin usaha yang telah kita rintis dengan susah payah dapat berkembang. Selanjutnya, tingkatan dalam pengembangan usaha. Pengembangan usaha memiliki tingkat yang berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk, komersial, dan korporasi. Berikut adalah tingkatan-tingkatan yang ada pada pengembangan usaha, yaitu yang pertama, tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru.
Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan, tingkat pengembangan usaha dibagi menjadi satu kategori, yaitu perkembangan inkremental. Perkembangan inkremental adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada platform atau teknologi. Sementara pengembangan mengganggu atau terputus-putus benar-benar hal baru yang dikembangkan dari awal. Misalnya, dari pembangunan berkelanjutan adalah tambahan eksistensi untuk produk yang sudah ada, seperti baru-baru ini untuk sampo, kamera digital dengan pixel 5 MIU untuk ponsel Anda. Dalam kedua kasus platform ponsel, sampo, dan mobile tetap sama. 2. Tingkat komersial. Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu yang secara psikologis kuat dan mampu menangani banyak masalah. Yang ketiga, tingkat korporasi. Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial, tetapi pada korporasi tingkatan usaha. Dan pada intinya, tingkat pengembangan usaha ini adalah tentang merger dan akuisisi, usaha patungan, saham langsung investasi, dan aliansi strategis. Ini berkaitan dengan analisa bisnis, portofolio keuangan, perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam mengembangkan usaha. Unsur dalam mengembangkan usaha dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal maksudnya adalah unsur berasal dari dalam. Contohnya, adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 2. Mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk, dan lain-lain. 3. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal maksudnya adalah unsur yang berasal dari luar. Contohnya, 1. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. 2. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam, seperti meminjam dari luar. 3. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Terima kasih. Aspek dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, ada 3 aspek dalam mengembangkan usaha. Yang pertama ada aspek strategi. Aspek strategi ini bertujuan dalam mengembangkan usaha untuk meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan yang ada maupun yang diharapkan oleh konsumen, menciptakan pasar baru, menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Yang kedua ada aspek manajemen pemasaran. Untuk dalam mengembangkan usaha, aspek manajemen pasar ini bertujuan untuk menembus dan menguasai persaingan pasar, mengelola situasi maupun peluang pasar yang ada dengan teliti, memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti impor produk ke luar negeri, dan membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli barang dengan memasarkan iklan, brosur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada aspek penjualan. Aspek penjualan ini bertujuan untuk memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebiasaan penjual dan proses tidak lanjut penjualan. Banyak volume produk yang akan dijual, tingkat keamanan dalam proses penjualan barang, dan menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Nama saya Mar'a Konita Tila, NIM 19.030.12.13. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam mengembangkan usaha. Adapun analisis masalahnya, ada faktor kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang mengendalikan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya
sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Dan yang kedua, ada kesulitan dalam pemasaran produk. Kesulitan memasarkan produk dapat berakibat berlebihnya penyimpanan produk di gudang atau overproduk sehingga tidak ada pemasukan bagi si pengusaha. Yang ketiga, ada persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan usaha yang semakin ketat mendesak para pengusaha bersaing dengan pengusaha lainnya. Hal ini jika tidak diantisipasi, maka pengusaha yang kalah bersaing akan mengalami gagal produk. Yang keempat, ada kesulitan bahan baku. Kesulitan dalam bahan baku ini adalah faktor yang sangat vital dalam proses pengembangan usaha. Jika tidak ada bahan baku, maka akan dipastikan perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Dan yang terakhir, ada kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli. Selanjutnya, ada solusi dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, ada modal yang diperoleh bukan hanya dari dalam tetapi bisa juga dari luar, seperti dari pinjaman bank, hibah, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada membuat saluran pemasaran yang luas, seperti memasarkan barang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi jika bisa diekspor ke luar negeri. Dengan begitu produk kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, ada menerapkan strategi usaha, di antaranya seperti yang telah dibahas sebelumnya, seperti menerapkan strategi penjualan, contohnya membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, dan sebagainya. Yang keempat, ada membuat lokasi usaha dengan mempertimbangkan mudahnya memperoleh suatu bahan baku untuk mengembangkan usaha, atau dengan kata lain memilih lokasi yang strategis dalam usaha. Yang kelima, ada merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar di perusahaan Anda. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Kesimpulan, perencanaan strategi merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan perencanaan strategi adalah terus-menerus mempertajam bisnis dan produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan yang memuaskan. Strategi menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal yang banyak atau tentang kerja yang terampil. Cara lain yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha dengan baik adalah dengan memberikan pendidikan, meningkatkan keahlian kepada perusahaan atau wirausaha, seperti memberi pelatihan workshop tentang pengembangan usaha dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik.